Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salat dan salam juga senantiasa kita curah dan limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang menyatakan kepada saya, menyampaikan kepada saya, saat kalau dakwah itu jangan yang provokatif dong, dakwah itu jangan yang membuat orang menjadi tegang dong, dakwah itu jangan membuat orang menjadi deg-degan dong. Nah, kenapa? Dakwah itu yang tenang-tenang saja. Dakwah itu yang damai-damai saja, dakwah itu yang biasa-biasa saja. Jadi tidak perlu untuk membuat sesuatu yang kontroversi atau yang ya segala sesuatu lah yang kira-kira begitu. Apalagi saat sekarang kan banyak pembubaran pengajian, banyak sekali polisi-polisi yang datang untuk membatalkan pengajian. Nah, jadi seperti apa? Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Berbicara tentang kebenaran, jadi memang dalam semua sejarah itu ada sebuah harga untuk berbicara tentang kebenaran. Ada sebuah resiko untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Dan bila teman-teman sekalian sudah takut untuk menyampaikan kebenaran, maka sebenarnya pada saat itu juga kejahatan sudah menang. Kenapa? Karena tujuan daripada orang yang berbuat jahat adalah tidak ada kebaikan yang muncul, tidak ada kebaikan yang disuarakan. Jadi kalau teman-teman sudah mulai takut untuk menyuarakan kebenaran, maka saat itu pula kejahatan sudah menang. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, andaikan ada pemikiran-pemikiran yang seperti tadi, dakwah itu jangan provokatif, dakwah itu jangan membuat orang jadi menegangkan, dakwah itu jangan membuat orang untuk merasa panik, dakwah itu jangan membuat orang untuk merasa deg-degan, dakwah itu yang damai-damai saja, yang menenteramkan. Andaikan kalau seandainya semua berpikir seperti itu, maka Nabi dan Rasul tidak ada yang berdakwah. Nah, kenapa? Karena pada faktanya ketika mereka berdakwah, respon yang mereka dapatkan tidak hanya orang-orang yang mendukung. Respon yang mereka dapatkan tidak hanya orang-orang yang senyum lalu kemudian, oh makasih ya, dakwah Anda sangat bagus sekali. Ya Allah, keren banget. Enggak semua seperti itu. Ketika Nabi dan Rasul berdakwah, bahkan yang mereka dapatkan adalah cacian, yang mereka dapatkan adalah makian, yang mereka dapatkan adalah deraan, yang mereka dapatkan juga siksaan. Mereka dapatkan ancaman dan sebagainya. Ini yang didapatkan oleh para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah. Jadi seandainya kalau dakwah itu hanya melihat respon-respon yang bersifat damai, positif, tenang dan sebagainya, maka dakwah tidak dapat dinilai dari situ. Tapi dakwah sebetulnya dinilai daripada karena apa kita berdakwah, bagaimana kita berdakwah, dan dengan apa kita berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mensyaratkan ketika kita berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah dengan cara yang paling baik. Seru orang-orang, seru manusia yang kalian cintai itu. Menuju apa? Menuju jalan yang juga kalian cintai, yaitu adalah jalan dakwah, jalan Allah fi sabilillah. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka berikanlah dakwah itu dengan hikmah, dengan cara yang paling baik, dengan penuh dengan kebijaksanaan, dengan cara paling apik yang kita mampu lakukan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan berikan juga dengan mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, dengan pengertian yang baik, yang merangsang akal manusia, yang memberikan pengertian pada perasaan manusia. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tidak bisa juga, maka debatlah mereka dengan cara yang baik pula. Bagaimana dengan cara yang baik? Dengan berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lisan kita dengan lisan yang mulia, akhlak kita dengan akhlak yang mulia pula. Sampaikan dengan Islam dengan cara yang baik. Andaikan yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka respon masyarakat itu adalah sampingan. Respon masyarakat adalah bonus saja. Andaikan ada orang yang senang, maka Alhamdulillah. Andaikan ada orang yang tidak senang, Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka teman-teman sekalian, dakwah itu adalah lumrah ketika kita mendapatkan penentakan. Dakwah itu adalah lumrah ketika kita mendapatkan pujian. Dakwah itu adalah lumrah ketika kita mendapatkan makian. Dakwah itu juga lumrah ketika kita mendapatkan senyum daripada orang-orang yang kita dakwai. Dan itu semua bukan menjadi penyebab mengapa kita berdakwah. Tapi yang menjadi penyebab mengapa kita berdakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dakwahkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita mencoba dengan cara yang sebaik-baiknya menyampaikan kebenaran itu. Adapun setelahnya itu bukan lagi urusan kita, dan Allah sama sekali tidak membebani kepada kita tentang bagaimana orang merespon terhadap dakwah ini. Nah, artinya itu jawaban saya. Lalu bagaimana mungkin ketika kita berdakwah, lantas seandainya ada muncul respon-respon yang tidak baik, ada muncul respon-respon yang kurang enak, ada muncul respon-respon yang misalnya tentang pembubaran, tentang pembatalan kajian ataupun yang lain, ya tidak ada masalah. Inilah jalan dakwah. Mengapa? Karena hidup kita memang untuk itu. Teman-teman sekalian, saya masuk Islam tahun 2002, 18 tahun. Saya mengetahui bagaimana rasanya tahun-tahun sebelum saya masuk Islam merasa putus asa dalam kehidupan, menjalani kehidupan tanpa arti, menjalani kehidupan tanpa tujuan yang benar,
menjalani kehidupan tanpa tujuan yang benar-benar saya inginkan. Saya sudah menjalani hidup itu lama. Dan ketika saya mengetahui Islam, saya memasuki Islam, saya memeluk Islam, Islam memberikan saya tujuan, Islam memberikan saya arti hidup. Artinya apa? Bagi saya, seandainya kalau hidup ini tanpa dakwah, maka untuk apa? Percuma. Nah kenapa? Karena semua hidup ini ya begitu-begitu saja adanya. Tidak ada sama sekali tambahan-tambahan, tidak ada sama sekali yang istimewa, tidak ada sama sekali sesuatu yang mengejutkan. Ya itu saja. Cari makan, cari istri, gitu kan ya. Bagi yang jomblo, bagi yang sudah menikah, ya cari istri lagi gitu ya, Masya Allah. Nah jadi cari makan, cari istri, cari kerja. Terus apa? Untuk gitu-gitu aja. Saya kasih tahu teman-teman sekalian, andaikan hidup kita cuma untuk seperti itu, orang-orang zaman dulu sudah melakukan. Siapa yang lebih berhasil daripada Fir'aun dalam kekuasaan, dalam harta, dalam popularitas misalnya? Siapa yang lebih terkenal misalnya daripada Korun dalam hal mencari harta? Ya, kalau semua itu misalnya kita lakukan demi harta dunia, sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang fana, semua orang juga bisa. Orang-orang kafir juga sudah pernah merasakan sebelumnya. Tapi yang memberikan arti pada kita dalam hidup ini adalah dakwah. Apa yang memberikan arti bagi hidup kita adalah Islam. Karena itulah Islam memberikan arti bagi hidup ini. Seandainya hidup ini lantas tidak boleh mendakwakan Islam, lantas untuk apa hidup lagi? Tidak ada sama sekali manfaatnya. Karena Islam yang memberikan bagi kita arti. Karena Islam yang memberikan pada kita sebuah kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Yang memberikan setiap hari alasan mengapa kita hidup di dunia ini untuk menyebarkan sesuatu yang sama-sama kita banggakan, yaitu adalah agama Islam. Dengan kata lain, dakwah tidak akan pernah terhenti. Mengapa? Karena yang memerintahkannya adalah Allah, sehingga dia tidak akan terhenti oleh respon-respon manusia. Kita hanya bisa berharap semoga orang-orang yang kemudian menghalangi manusia daripada jalan Allah, mereka memahami bahwa menghalangi manusia daripada jalan Allah adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Yasudduna an sabilillah, mereka menghalangi manusia daripada jalan-jalan Allah. Mereka menghalangi manusia daripada hidayah Allah. Sedangkan apapun yang kita lakukan hanya untuk memberikan pengertian bahwa Allah itu Esa, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad adalah Rasul yang layak untuk kemudian kita imani dan kita jadikan sebagai panutan. Bahwa sesungguhnya kitab-kitab itu mengatur kehidupan kita dan bagaimana menjalani hidup ini secara sempurna. Bahwa yaumil kiamat itu ada, bahwa malaikat-malaikat itu ada, bahwa ketentuan Allah apapun adanya, baik dan buruknya menurut manusia adalah sesuatu yang paling layak untuk kita imani. Maka inilah hidup seorang pengemban dakwah. Kita tidak lekang oleh waktu, kita juga tidak naik karena pujian, kita pun tidak tumbang karena makian. Kita pun tidak berdakwah karena manusia, tapi kita mendakwahi manusia. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, mudah-mudahan semakin menguatkan teman-teman sekalian di dalam jalan dakwah, istiqomah di jalan dakwah. Artinya teman-teman meyakini bahwa di jalan ini Allah akan memberikan balasan-balasan yang lebih daripada orang-orang yang lain yang tidak bergabung di dalam jalan ini. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.